Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas PHPB, mata kuliah APHP. Di sini kami akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu pelarut ekstraksi atau solvent extraction. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Rizwa Daryani sebagai moderator. Selanjutnya anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kamil. Perkenalkan, nama saya Sari Rezeki. Perkenalkan, saya Nadia Syahraini. Perkenalkan, nama saya Septiani Ivanka. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut adalah proses pemisahan suatu komponen dari suatu campuran berdasarkan proses distribusi terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Ekstraksi pelarut atau disebut juga dengan ekstraksi cair-cair adalah metode pemisahan yang paling baik dan juga populer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut memiliki prinsip zat larut antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Umumnya, satu fase cair dan lainnya adalah fase organik. Kemudian ada klasifikasi ekstraksi. Klasifikasi ekstraksi terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi pada cair dan cair-cair. Ekstraksi pada cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran berupa padatan. Ekstraksi cair-cair adalah senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip ekstraksi, yaitu distribusi zat larut antara dua fase cair yang tidak saling bercampur, umumnya satu fase air dan lainnya fase organik. Kondisi kesetimbangan perbandingan konsentrasi zat dalam kedua fase nilainya konstan, tidak bergantung pada konsentrasi total zat. Tetapan distribusi atau tetapan partisi yaitu kilogram sama dengan C per CZ. C1 dan C2 adalah konsentrasi kesetimbangan dari zat yang terdistribusi dalam kedua fase dalam satu bentuk sama, tidak tergantung konsentrasinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama yaitu jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak dan kecepatannya ekstraksi. Kedua yaitu suhu. Suhu secara umum, kenaikan suhu akan meningkat jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga yaitu rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, lajunya ekstraksi akan semakin meningkat. 4. Ukuran partikel. Ukuran partikel juga meningkat apabila ukuran tersebut bahan baku semakin kecil. Dalam artian lain, rendeman ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Kelima yaitu pengadukan. Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antar pelarut dengan zat terlarut. Yang keenam, lama waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Selanjutnya ada metode ekstraksi, di mana metode ekstraksi ini terdapat dua jenis, di mana ada metode panas dan metode dingin. Pada metode panas, metode ekstraksi yang menggunakan pemanas dalam mengekstraksi simplsia dengan pelarut yang lebih sedikit dan waktu yang digunakan lebih cepat. Metode ekstraksi panas contohnya adalah reflux dan sokretasi. Kemudian ada metode dingin. Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari kerusakan senyawa. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah masterisasi dan perkolesasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik ekstraksi dalam metode ekstraksi. Kemudian teknik ekstraksi itu ada 4, yaitu ekstraksi batch, ekstraksi continue, ekstraksi concher current, dan ekstraksi chromatografi. Nah, ekstraksi batch dan ekstraksi continue ini dilakukan dalam metode ekstraksi cair-cair. Yang perbedaannya itu adalah kalau ekstraksi batch itu digunakan jika perbandingan distribusinya besar dan paling sederhana dan banyak dilakukannya. Kelebihannya itu pelarut
Kelebihannya itu dia itu lebih mudah dilakukan. Kelemahannya itu pelarut yang digunakan adalah hanya berbeda-beda. Kemudian dilakukannya itu lebih lama dibandingkan ekstraksi konvensional lainnya. Contoh dari ekstraksi batch ini adalah ekstraksi maserasi dan ekstraksi coklat. Kemudian ada ekstraksi kontinu ini digunakan jika perbandingan distribusinya kecil dengan pelarut yang sama terus digunakan. Kelebihannya itu lebih konsisten dan lebih cepat dibandingkan ekstraksi konvensional lainnya. Kemudian kelemahannya itu dia lebih mahal dibandingkan dan dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ekstraksi konvensional lainnya. Kemudian ekstraksi kontinu ini itu diterapkan dalam ekstraksi kontinu dengan aliran lawan arah dan searah. Kemudian ekstraksi countercurrent ini yaitu adalah kontak yang optimal antara pelarut dan campuran dengan hasil pemisahan yang lebih efektif di mana arus dilakukan bersamaan dengan arus berlawanan. Hasilnya itu akan lebih efektif dan konsisten dibandingkan ekstraksi konvensional lainnya. Kelebihannya itu adalah yang tadi. Kalau kelemahannya, ekstraksi countercurrent ini tuh membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Contohnya itu diterapkan pada industri kimia, industri farmasi, dan industri pangan. Contohnya ekstraksi minyak kacang tanah dan ekstraksi logam. Kemudian ada ekstraksi kromatografi, yaitu perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam dengan memisahkan komponen campuran berupa molekul yang berbeda dalam larutan. Dan ini tuh akan menghasilkan yang lebih susah, senyawa yang sulit dipisahkan. Jadi dia akan menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan lebih efektif dibandingkan ekstraksi-ekstraksi yang lainnya. Kelemahannya itu ya tadi dia juga akan lebih mahal dan peralatannya itu akan lebih kompleks. Kemudian contohnya itu dapat dilakukan dalam bentuk kromatografi gas, cair ataupun perbandingan ion. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode ekstraksinya itu atau teknik ekstraksi. Yang di sini saya akan berikan contoh bahwa pada salah satu larutan senyawa atau molekul NaCl dan kolesterol, di mana NaCl ini adalah molekul yang larut dalam pelarut polar yaitu air. Kalau si kolesterol ini larut dalam pelarut organik atau nonpolar yaitu ester. Kemudian masing-masing NaCl dan kolesterol dimasukkan ke dalam wadah atau Erlenmeyer, dilarutkan. Kalau NaCl dilarutkan dalam air, kalau kolesterol dilarutkan dalam ether. Kemudian diputar-putar atau dicampurkan sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah. Corong pemisah ini adalah salah satu alat yang penting dalam teknik ekstraksi, di mana nantinya larutan antara ether dan air itu tidak akan bercampur karena mereka terdiri dari dua lapisan. Lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan air, karena lapisan air itu lebih padat dibandingkan lapisan ether. Kemudian di lapisan air ini ada tadi yaitu NaCl dan air yang telah terlarut, dan ether itu adalah senyawa kolesterol dan ether yang telah terlarut. Kemudian dipisahkan yaitu si air tadi akan dikeluarkan dari corong bawah yang diisi dengan wadah. Kemudian untuk si organik dikeluarkan dari corong atas. Kemudian karena masing-masing telah dipisahkan dengan yang berbeda, dipanaskan di dalam hot plate. Kemudian nantinya akan terjadi endapan antara NaCl dan kolesterol. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Saya berharap video kami dapat membantu teman-teman semua dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan don't forget to like, comment, share, subscribe di YouTube kami. Bye-bye.